Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya yang telah berhadir karena Allah. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan sambung pelajaran kita masih seputar adabul manzil, yaitu adab-adab seputar rumah, yaitu seputar rumah sendiri. Di pertemuan kita yang lalu kita telah membahas beberapa adab. Di antaranya hendaknya seseorang ketika menjelang maghrib menahan anak-anaknya untuk tidak keluar dari rumah sendiri, ya, terutama yang umur di bawah mumayyiz, karena kata Rasulullah di saat itu sedang menyebarnya syaitan, sedang menyebarnya syaitan. Jadi kemungkinan anak-anak kita bisa jadi salah satu daripada korban gangguan syaitan, ya. Kecuali anak-anak yang memang kita tugaskan untuk menuntut ilmu atau salat ke musalla, ke manasah, ke masjid. Berikutnya yang sudah kita bahas juga di minggu yang lalu, ini sekedar resume bagi yang tidak berhadir, yaitu hendaknya di dalam rumah menjaga segala sesuatu dalam rumah dengan bacaan bismillah, ya, menutup tempat makanan, menutup tempat minuman, menutup pintu menjelang maghrib, menutup jendela. Itu semuanya usahakan membaca bismillah, karena Rasulullah telah menjamin bacaan itu membuat syaitan tidak bisa memberi mudarat pada makanan kita, pada minuman kita, juga tidak bisa tembus ke dalam rumah kita. Dan yang terakhir kita bahas kemarin, yaitu hendaknya jangan memelihara patung dan anjing dalam rumah yang bisa menyebabkan malaikat rahmah, ya, tidak mau memasuki rumah kita. Jadi yang difokuskan adalah pada patung dan anjing. Dan juga termasuklah maksud patung adalah lukisan. Jadi sekali lagi kita ingatkan kepada Bapak Ibu, tolong razia rumah, tolong dirazia rumah. Lihat apakah ada lukisan makhluk hidup yang kita muliakan, kita pajang, ya, atau ada patung walaupun kecil tapi berbentuk makhluk hidup, yaitu yang dimaksud adalah hewan dan manusia yang terdapat dalam rumah tapi kita muliakan. Kalau tidak dimuliakan tidak mengapa. Kalau disimpan di dalam laci, disimpan di dalam gudang tidak mengapa. Dan juga kalau tidak dimuliakan tidak mengapa, maksudnya seandainya ada gambar di atas karpet, di atas tikar yang kita injak-injak, yang kita injak-injak, atau tempat masuk rumah ada karpet, ada gambar makhluk hidup tapi kita injak, maka itu tidak termasuk yang dilarang. Nah, jadi ini beberapa pembahasan kita di pertemuan yang lalu. Berikutnya kita sambung berikutnya, yaitu hendaknya seseorang membangun rumah, maksudnya rumah sendiri,
itu cukup hanya sesuai dengan kebutuhan. Cukup hanya sesuai dengan kebutuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Rasulullah menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, firashun lirrajul wa firashun liimraatihi wa salis lidhaif wa rabi'a lisyaitan. Kalau ada satu kamar dibangun untuk suami, nah, ini contoh dari Rasulullah. Lalu kamar kedua dibangun untuk isteri, kamar ketiga dibangun untuk dhaif, untuk para tamu. Tapi ada kamar keempat dibangun tidak tahu untuk apa, hanya melengkapi luasnya rumah, tidak terpakai, kosong. Yang kita tahu dari awal kosong, tidak terpakai. Apa kata Rasulullah? Maka kamar yang keempat itu adalah milik syaitan. Kita ini dalam membangun rumah, maksud Rasulullah dari hadis ini, sesuaikan dengan kebutuhan. Yang pasti kalau kita sudah berumah tangga, satu kamar untuk suami istri, satu kamar untuk anak-anak, tergantung jumlah anak-anak. Walaupun kita tahu nanti anak-anak kita akan meninggalkan kita. Kita bangun 8 kamar karena kita punya 8 anak, ya. Biasanya tidak satu pun tinggal di rumah. Habis peluang mendung. Kalau anak kita perempuan diculik oleh seorang lelaki dengan mahar, ya. Kalau anak kita lelaki tugasnya menculik anak orang dengan mahar, ya sudah, cara menculik di situ, Pak. Lalu mereka buat rumah sendiri. Yang rumah kita 8 kamar itu tidak terpakai lagi. Kadang-kadang terdengar suara aneh dalam kamar anak pertama. Kadang-kadang keran terbuka sendiri, ada yang turun dari tangga tapi tidak ada orangnya. Ada yang cuci piring tapi sakitnya tidak benar-benar dicuci. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, tapi masih dibolehkan seandainya memang anak kita dalam fase perkembangan membutuhkan kamar itu, walaupun kosong berikutnya, tapi kita butuh di awal-awal untuk anak kita, masih dibolehkan. Nah, kalau kamar berikutnya kita sediakan untuk tamu, masih dibolehkan, karena itu termasuk ikramud dhaif, termasuk memuliakan tamu. Tapi begitu kita bangun sesuatu yang kita tahu tidak ada manfaatnya, di saat itulah Rasulullah menegur, yang kita bangun tidak ada manfaat, itu adalah milik syaitan. Maksud milik syaitan, yang dimaksud Nabi adalah dosa. Itu berarti kamar hasil godaan syaitan. Jadi kita digoda syaitan, kau pegat dia sabah tu, buat terus, atau kita memperluas rumah yang kita tahu bahwa kita tidak ada manfaat rumah begitu besar. Jadi ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urusan rumah itu adalah urusan yang memang dibutuhkan, tapi tidak boleh berlebihan pada sesuatu yang dibutuhkan. Ini bahasa Al-Quran disebut dengan israf. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah engkau berisraf, berlebih-lebihan, boros, karena Allah tidak suka kepada orang yang boros. Allah tidak suka. Kalau Allah sudah tidak suka, maka makhluk lain pun bisa menyebabkan tidak suka. Malaikat tidak suka. Karena Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, dalam hadis qudsi, Allah berseru kepada Jibril dalam hadis, kata Allah, wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah fulan. Allah suruh Jibril, cintailah fulan. Lalu Jibril memanggil semua malaikat, karena Jibril panglimanya para malaikat. Lalu kata Jibril, Allah mencintai fulan dan aku pun mencintai fulan, maka cintailah fulan, kata Jibril kepada seluruh malaikat. Maka seluruh malaikat kemudian berseru
untuk mencintai fulan. Ketika malaikat sudah mencintai fulan, maka malaikat menitipkan perasaan cinta kepada makhluk, maka makhluk itu pun mencintai fulan. Itu kalau Allah sudah cinta, jadi menyebabkan semua makhluk cinta. Maka kita kalau sudah dicinta Allah, itu terasa tidak bedanya bahawa kita, orang-orang senang dengan kita. Kalau kita mencintai Allah, kita saleh, tidak melakukan maksiat, pasti terkesan orang cinta pada kita, orang suka. Artinya orang tua kita, keluarga kita, sekeliling kita suka pada kita, dan itu menyebabkan rasa nyaman hidup. Tapi kalau Allah sudah benci, Allah umumkan kepada Jibril, wahai Jibril, aku membenci fulan, maka bencilah fulan, kata Allah. Lalu Jibril berseru kembali kepada seluruh malaikat, Allah membenci fulan, aku pun membenci fulan, maka bencilah fulan. Maka malaikat semua membenci fulan, lalu dia titipkan rasa benci kepada semua makhluk. Makanya orang kalau dibenci sama Allah, biasanya menyebabkan makhluk pun benci kepadanya. Makanya kan kita kadang-kadang heran, Pak, alih pekan urung hana galak gaji, kan dua orang, bukan satu dua orang. Entah kenapa orang tidak suka sama dia, dan itu merata tidak suka. Ujung-ujungnya cobalah cek, pasti gara-gara di awal akarnya dia dibenci sama Allah. Kenapa dia dibenci sama Allah? Dia melawan Allah. Dan salah satu yang menyebabkan Allah tidak suka kepada hamba adalah para kaum musrifin, orang-orang yang suka memboroskan sesuatu. Jadi beda Bapak Ibu, sekali lagi sekedar mengulang kaji, tabzir itu beda dengan israf. Tabzir, mubazir beda dengan musrif. Kalau tabzir, mubazir, innal mubazirin kanu ikhwana syayatin, orang mubazir itu temannya syaitan. Mubazir itu melakukan sesuatu yang berlebihan pada sesuatu yang tidak dibutuhkan. Itu mubazir. Berlebihan pada sesuatu, tapi sesuatu itu tidak dibutuhkan, bukan bahagian daripada hajat hidup. Itu tabzir. Tapi kalau israf, berlebihan pada sesuatu, tapi sesuatu itu kita butuhkan. Jadi misal kita wudu wajib, tapi begitu kita buang-buang air waktu wudu, maka itu termasuk israf, karena melebihkan sesuatu pada yang dibutuhkan. Makanya Rasulullah ditanya ketika ada sahabat berlebihan memakai air waktu wudu, Rasulullah menegurnya. Kata Rasulullah, jangan berlebihan, la tusrif fil wudu, jangan berlebihan waktu wudu, kata Rasulullah. Lalu sahabat ini heran, dia bertanya ke Rasulullah, afil wudu israf, apakah dalam wudu pun ada israf ya Rasulullah? Maksudnya ini kan sesuatu yang baik ya Rasulullah, aku kan memakai ini untuk menyempurnakan wudu, masa dalam wudu pun ada israf? Itu pertanyaan sahabat ke Nabi. Apa jawaban Nabi? Walaupun seseorang berwudu ada jahri narin, tetap tidak boleh israf. Walaupun seseorang berwudu di sungai yang mengalir, tetap tidak boleh berlebihan. Padahal sungai yang mengalir itu airnya mengalir terus dan banyak sekali, tetap tidak boleh buang-buang air. Itu kiasan Rasulullah, jangan melakukan israf. Makanya Bapak Ibu, ini sekedar pengetahuan saja bahwa tidak baik wudu dengan membuka air keran berlebihan. Jadi kita keran itu buka langsung habis, kencang sekali, itu tidak baik. Tidak baik. Waktu kita cebok air kencing, itu cukup buka pertama untuk membasahi tempat jatuhnya kencing, agar tidak terpercik kencing terlalu tinggi. Jadi begitu kalau dalam kamar mandi itu salah satu cara agar kencing tidak terpercik terlalu tinggi, siram dulu lantainya. Nah, kalau kita buka boleh keran pertama, kemudian tutup, baru kencing. Kadang-kadang kita membutuhkan waktu untuk kencing. Bagi mereka yang terlalu banyak minum, itu kadang-kadang setengah menit dah habis-habis, Pak. Setengah menit kencing saja. Kalau dia buka keran dari pertama, itu air 11,5 menit tanpa ada kebutuhan.
Jadi maksudnya sampai begitu harus kita jaga. Begitu juga berwuduk, jangan berlebihan. Ada orang yang buka keran tapi tidak wuduk dulu. Habis buka keran, buka jam, taruh peci, angkat kain sarung, kemudian lipat lengan baju, lipat lengan baju. Itu keran dari tadi sudah hidup. Ini Allah benci kepada orang ini. Allah benci. Walaupun kita salat, Allah benci. Begitu juga rumah sesuatu kebutuhan. Suami wajib memberi nafkah, salah satunya adalah rumah. Tapi dilarang melakukan israf. Dilarang melakukan israf, berlebih-lebihan dalam membangun rumah. Jadi tadi kalau tabzir itu melakukan sesuatu yang tidak dibutuhkan, itu tabzir. Contohnya apa? Kita enggak terlalu butuh sama Tupperware. Tapi di rumah kita, Masya Allah, itu kita kumpulkan Tupperware berbagai macam model, dari yang bulat sampai yang runcing, lengkap. Padahal hanya perler yang Tupperware-nya, tapi satu lemari Tupperware semua. Itu tabzir. Dan mereka adalah temannya syaitan. Mereka temannya syaitan. Itu lebih parah daripada israf. Pot bunga putih ada perlu, Pak? Punya tayang bapak-bapak mupah ni perlu. Tapi kalau kita tanya sama ibu-ibu, perlu Ustaz, itu bahagian daripada jiwa kami. Begitu je. Masya Allah, hari ini pencuri menemukan barang baru untuk dicuri. Anak hele di luar rumah sebab semua barangnya. Tinggal datang, curi, lalu dijual kembali. Masya Allah. Apalagi yang paling mahal sekarang itu janda. Janda bolong namanya. Ya, Masya Allah. Jadi itu masuk israf atau tabzir? Itu tabzir. Karena itu barang tidak dibutuhkan, hanya sebagai barang tersir, bukan sekunder pun, tersir, hanya untuk memperindah mata saja. Maka habiskan harta untuk habis-habisan pada pot bunga, itu adalah sesuatu yang masuk dalam kategori temannya syaitan. Jadi cukup hanya sekedar hiasan sekedar saja. Kira-kira di depan rumah ada 5 pot, itu sudah cukup. Jangan sampai satu rumah pot semua, di luar rumah, di dalam rumah, di belakang rumah, di sudut WC, di atas plafon. Apa-apa kada pegang. Lengkap barang, subhanallah. Ada yang habis, Pak, Masya Allah, sampai mencapai 10 juta, 15 juta untuk urusan bunga saja. Ini bukan kita larang pelihara bunga, karena perempuan itu memang perhiasan dan mereka suka perhiasan. Tapi jangan sampai jatuh ke dalam tabzir. Yang anehnya orang sudah melakukan tabzir seperti itu, lalu kemudian dia lelahkan dirinya, beli mahal-mahal, lalu tidak tidur malam. Ada yang tidur samping pot, Pak. Ada yang dulu tidak ada rencana beli CCTV, gara-gara beli bunga terpaksa beli CCTV. Terpaksa beli CCTV. Jadi urusannya adalah urusan tipu daya syaitan. Jadi bukan tidak boleh, tetapi jangan sampai berlebihan, sekedarnya saja. Baik. Jadi urusan dengan rumah sendiri yang Rasulullah nasihati kita, jangan berlebihan kecuali sesuai dengan kebutuhan. Oh, Bapak Ibu mau bangun rumah 2 tingkat, kalau ada maksudnya tidak mengapa. Mungkin Bapak berasal dari daerah Melabuh atau Tapak Tuan, sengaja kita bangun rumah yang besar atau ada lantai 2, itu khusus untuk tidur. Kalau orang kampung datang rame-rame, kita kasih tahu sama orang kampung, ni kalau kelut Semawe jangan sewa hotel, tidur semua di rumah saya. Sengaja sudah saya buat lantai 2 untuk orang-orang kampung. Makan cari sendiri. Itu kita bilang. Itu kita beri kata kunci. Makan cari sendiri. Tidur saja di rumah saya. Misalnya. Berat harugo kah? Makan dong. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bolehkah kita buat lantai 2 untuk itu? Boleh. Yang penting ada maksudnya. Dibolehkan. Oh, lantai 3 untuk anak-anak pengajian. Kita buat lantai 3 untuk anak pengajian. Kita mau sekitaran tempat tinggal kita buka pengajian Al-Quran untuk anak-anak. Silahkan kalau ada kebutuhan. Tapi kalau hanya sekedar bermewah-mewah, hanya sekedar ingin menampakkan prestise siapa kita di hadapan masyarakat, maka kita telah termasuk golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini tidak pernah dipraktekkan dari semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Bapak Ibu yang menggunakan Allah, replika rumah Rasulullah
Jadi kan sekarang rumah Rasulullah sudah dihancurkan, Pak, ya, oleh pemerintah Arab Saudi. Dihancurkan. Kita tidak bisa melihat yang aslinya lagi. Alasan pemerintah Arab Saudi menghancurkan karena sebelum rumah Rasulullah dihancurkan, banyak orang yang memuliakan sampai masuk ke dalam urusan-urusan kesyirikan. Jadi mereka tidak mengelilingi Kaabah, kadang-kadang mengelilingi rumah Rasulullah. Ada yang mencungkil-cungkil tanah rumah Rasulullah lalu bawa pulang, lalu dijadikan sebagai jimat dan macam-macam. Akibat itulah alasan pemerintah Arab Saudi, itu alasan yang kita baca, bahwa dihancurkan demi tidak terjadinya kesyirikan dan atau khurafat-khurafat. Wallahu a'lam. Itu alasan yang kita baca. Tapi walaupun begitu, kita ada sedih, maksudnya kita ingin lihat rumah Nabi kita bagaimana. Tapi sebelum dihancurkan, itu sudah dibuat replika, Pak. Sudah dibuat miniatur rumah Rasulullah, dan itu diposting waktu acara pameran-pameran besar. Kalau pameran besar itu dikasih nampak replika rumah Rasulullah. Dan kalau kita cocokkan dengan hadis, Masya Allah, ya, rumah Rasulullah itu cuma ada satu kamar untuk ranjang, lalu di depan ada ruang tamu menyambut orang-orang yang ingin mendengarkan dakwah, sekaligus di situ mihrab untuk salat, dan di samping situ ada bukan kamar mandi, seperti sumur kecil yang selalu tersedia ember. Jadi Rasulullah mandi di situ. Jadi ukurannya itu kecil sekali, mungkin ukuran hanya ukuran 2 kamar kita, rumah Rasulullah. Dan keterangan hadis menyebutkan ketika ada sahabat ditanya tentang bagaimana keadaan rumah Rasulullah, ada sahabat, saya tidak hafal lagi matan hadisnya, yang mengatakan kalau engkau berdiri di rumah Rasulullah maka akan terkena ujung plafon, akan terkena kepalamu. Artinya dari tanah liat begitu sederhana, disitulah Rasulullah hidup dan disitulah Rasulullah dikuburkan. Maka Bapak Ibu mendaka Allah, kalau yang ingin membangun rumah besar-besar perlu diingat, setiap bangunan yang mewah ada 2 kekurangan. Pertama, pemiliknya akan meninggalkan rumah tersebut. Dipastikan pemiliknya akan meninggalkan rumah tersebut. Kalau pemiliknya tidak meninggal, maka rumah tersebut yang akan meninggalkannya. Dengan gempa, hancur waktu kiamat, paling kurang waktu kiamat hancur, maka semuanya hilang menjadi debu. Jadi jangan banyak sekali menghabiskan harta untuk membangun rumah yang terlalu mewah, ya. Perbanyaklah sedekah. Rumah cukup sederhana, nyaman, istri nyaman. Yang penting istri nyaman, Pak. Karena yang paling banyak tinggal di rumah itu istri. Makanya suami saleh itu dia memperbaiki rumah yang kira-kira istri merasa nyaman tinggal di rumah. Terutama apa, Pak? Dapur. Ini ruang tamu hebat sekali. Dapur, Masya Allah, istri nggak berani masuk. Jadi buatlah istri nyaman berada di rumah, karena dia situ bekerja, dia tinggal. Jadi ukurannya kira-kira begitu saja. Tapi istri yang salihah. Kalau istri yang kira-kira minta macam-macam, itu tidak perlu dilayani, tapi sesuai dengan kebutuhan saja. Baik. Satu lagi untuk malam ini. Berikutnya, adab berikutnya dengan rumah kita, yaitu tidak berlebihan dalam menghiasi rumah. Tadi membangun rumah jangan sampai israf, jangan sampai berlebihan. Sekarang juga dilarang. Larangan bisa makruh, bisa haram, tergantung sehebat apa kita menghiasi. Kalau sudah sampai membuang-buang harta, itu bisa jatuh ke dalam yang haram. Jangan berlebihan dalam menghiasi rumah, menghiasi dinding rumah, membuat perhiasan yang kira-kira kita anggap rumah kita biar enak dipandang orang, itu dilarang. Dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim, pada suatu hari Aisyah sedang berusaha menutupi dinding rumahnya dengan permadani. Jadi ada seperti sajadah, permadani, maksudnya kain-kain yang sifatnya seperti permadani, itu mau ditutup dinding rumah Rasulullah oleh Aisyah.
Jadi tanah liatnya itu supaya enggak nampak lagi, mau ditutup oleh Aisyah. Lalu ketika itu pulanglah Rasulullah ke rumah, dan beliau menyaksikan permadani itu terpampang di dinding. Beliau menunjukkan sikap tidak suka, ya. Maka kemudian Aisyah mencabut karpet tersebut, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam ya'murna an naqsu al-hijarah wat-tin," kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kita untuk memberi pakaian pada batu dan tanah. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini sahih. Ingin Rasulullah katakan, jangan berlebihan menghiasi rumah. Waktu Rasulullah mengatakan salah satu tanda kiamat, yaitu masjid-masjid dihiasi dengan berlebihan, itu tanda-tanda kiamat. Jadi program enggak ada, pengajian enggak hidup, salat jamaah enggak hidup, tapi habis peng ke hias masjid. Itu salah satu tanda kiamat. Jadi kan banyak kita lihat, Masya Allah, masjid besar, mewah sekali, tapi tidak makmur. Tidak ada orang yang memakmurkan masjid. Rasulullah ingin mengatakan bahawa itu salah satu hal yang seharusnya dihindari. Rumah Allah saja itu tidak dianjurkan terlalu mewah. Lebih bagus buat untuk menghidupkan masjid, menghidupkan kenyamanan jamaah. Pasang AC itu baik, jadi jamaah merasa nyaman, tidak pulang-pulang dari masjid. Kemudian ada tempat yang enak untuk duduk, itu bagus. Buat program pengajian, setiap malam ada pengajian, itu bagus, memakmurkan masjid. Jadi jemaah bisa menunggu dari maghrib sampai isya. Jadi kalau rumah Allah saja begitu urusannya, apalagi rumah pribadi. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, janganlah seseorang menghiasi rumahnya terlalu berlebihan. Perlukah kita membuat kaligrafi di rumah, sepanjang dinding buat kaligrafi apa? Sebenarnya tidak perlu. Yang disuruh bukan buat kaligrafi, yang disuruh perbanyak membaca isi kaligrafi. Yang kaligrafinya ke ayat mandum, ayat. Kadang-kadang ada kaligrafi yang dimakruhkan, yaitu memutar balik ayat, tidak tahu mana ujung mana. Itu biasanya apalagi dibuat menjadi bentuk-bentuk makhluk hidup, bentuk burung. Kadang-kadang ada orang salat, kita melihat sisi keindahan, kita lupa melihat itu ujungnya apa, dari mana kita mulai, sehingga kita tidak tahu lagi membacanya apa. Itu termasuk kaligrafi yang juga tidak dianjurkan. Jadi enggak perlu sebenarnya itu, tidak perlu. Tapi perbanyaklah membaca isi kaligrafi. Bacalah Quran di rumah banyak-banyak. Perlukah membuat lampu-lampu kristal, kemudian sampai membuat plafon terlalu mewah? Kalau plafon Sunda masih boleh lah, karena saya enggak enak juga sama yang punya toko plafon Sunda, anak masih boleh lah karena itu. Tapi jangan berlebihan. Jangan sampai model 5 tingkat, Pak. Jadi model buat 5 tingkat, di sisi sini ada lampu warna hijau, yang 5 sisi lampu warna merah. Jadi kalau sedang hujan hidupkan yang hijau, kalau sedang marah sama isteri hidupkan yang merah, kalau sedang apa-apaannya. Kalau mau tidur buat lampu menoknya hana gayu lagi-laginya. Hana gayu nyan, Masya Allah, puluhan juta habis untuk urusan itu. Kalau kita sedekah, sudah 10 orang anak yatim bisa mendapatkan beasiswa dari kita. Tapi kita tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi. Kita mempersiapkan diri kehidupan yang sementara. Meninggal, tidak ada satu jenazah pun yang akan memperhatikan plafon itu. Tidak ada. Semua akan meninggalkan dan tertinggal dalam satu lubang yang hanya berdiameter mungkin hanya 1 meter saja atau setengahnya. Maka jemaah melakukan Allah, inilah yang perlu kita perkuat, bahwa jangan terlalu berlebihan dalam menghiasi rumah kita, ya. Saya cukupkan sampai di sini. Insya-Allah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Kita masih lanjutkan tentang adab seputar rumah. Semoga yang berhadir Allah telah catatkan pahala untuknya, dan semoga Allah kirimkan keberkahan pada keluarganya, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.